Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, ya mabadu. Pemirsa MNC TV di mana saja Anda berada, yang insya Allah semua dalam keadaan sehat dan semua dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Jumpa lagi pastinya bersama kami dalam program kesayangan kita, Siraman Kolbu. Segar di Kolbu. Ya salam, alhamdulillahirrabbilalamin. Pagi hari ini kami akan terus mengajak Anda untuk mengkaji kembali ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh guru-guru kita. Dan pastinya pagi hari ini kita akan mengajak Anda dengan tema Ibu, Peran Domestik dan Publik. Apa sih? Ngerti nggak Bu? Bu? Ngerti nggak Bu? Ibu, peran domestik dan publik. Ibu nggak ngerti? Ngerti nggak Bu? Sama, saya juga nggak ngerti. Makanya nanti yang akan kita bahas bersama guru kita, yaitu Ustadz Wijayanto tentunya. Dan pastinya kami akan mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan di line telepon 0218416967 atau di 877800454 dengan passwordnya Siraman Kolbu. Segar di Kolbu. Alhamdulillah. Pagi hari ini semuanya kelihatan bersinar, dan ada yang lebih bersinar lagi, yaitu Wulan Sari. Assalamualaikum Wulan. Waalaikumsalam Bang Alfi. Apa kabar Wulan? Alhamdulillah sehat. Wulan, ini KDI berapa Wulan? Aku KDI 4 2007. Subhanallah, finalis ke? Iya. Ya. Finalis dari Jakarta. Subhanallah. Iya. Baik Ibu, cantik nggak Bu? Makasih Ibu. Ibunya juga semua cantik. Iya, baik. Dan kita belum kedatangan ustadznya ya, karena ustadznya masih dalam perjalanan. Jadi udah ada nggak ngomong-ngomong Ustadz? Mas Wid, assalamualaikum. Mas Wid, sehat Mas Wid? Yang sebesar gini nggak kelihatan, bagaimana yang kecil gini ya? Dibalikin deh. Saya senang, harus kita paling senang sekarang saya, karena saya termasuk orang yang peduli orang kecil Bu. Jadi Ustadz nggak usah dipertebal Ustadz. Oh, iya, karena itu masalahnya ada di saya. Oh, gitu. Jadi yang menyebabkan sakitnya di sini tuh adalah kalimat itu. Sakitnya tuh di sini. Salah, bukan lagi di situ, di sini. Kok di situ? Udah tembus, jadi sampai sini ya. Ibu, ini udah ada ustadznya nih. Tadi kan kita bingung semua ya Bu ya. Ibu, peran domestik dan publik. Sebetulnya maksudnya apa Ustadz? Domestik dalam negeri dan publik di luar. Maksudnya ibu itu sebetulnya dia punya peran di dalam rumahnya, yaitu bagaimana mengasuh anak. Bagaimana dia harus mengelola rumah tangganya, bagaimana dia harus tahu kondisi, bagaimana bukan hanya masak macak mana, tetapi juga bagaimana anak ini nanti. Kalau orang Tegal kan ada tugas ibu itu bukan sekedar isa-isa mbak-mbak ulah-ulah ngomong bocah baik orang nunggu mang ke sekolah gitu kan, gitu ya. Iya. Pelan-pelan coba pelan-pelan, saya nggak. Dunia wanita itu kan sekitar sumur, kasur, dapur. Itu yang domestik. Iya. Tapi bagaimana kalau memang yang untuk di dapur itu kurang, tidak tercukupi? Tidak tercukupi. Apa boleh seorang ibu punya peran di publik untuk mencari nafkah, membantu suami, boleh nggak? Tetapi juga ada syaratnya. Ya, misalnya ibu bantu tapi jadi sopir truk gandeng misalnya, gitu. Nah, itu kan jadi masalah. Bukan apa-apa kerja di tempat diskotik itu ya, walaupun jadi penyanyi, juara KDI segala macam. Tapi ya kalau saya dong Pak Ustadz, ya aku nggak ngomong gitu. Kalau kamu merasa ya silahkan. Tapi kan maksud saya ada batas-batas syariat. Bagaimana seorang ibu itu harus kerja di luar, itu ada batas-batas syariatnya. Nanti diantaranya ya tidak boleh bekerja di bidang-bidang yang tidak halal. Misalnya jadi bandar narkoba. Mohon maaf, ada nggak bandar narkoba yang wanita? Ada. Sampai dihukum mati Bu. Itu ya ada. Itu jadi masalah. Kelihatannya mencari nafkah untuk tambahan keluarga, tetapi itu menjadi tidak boleh. Ya Bu ya. Ya, Ibu suka jadi bandar apa Bu?
Nah, ibu bagus lah itu aja kok marah dapur, ibu bandar bumbu dapur ya. Itu nanti ada aturannya, tetapi tetap sehebat apapun karir di luar jangan sampai meninggalkan peran seorang ibu di rumahnya. Kewajiban ibu paling tidak anak jangan jadi anak pembantu. Apa maksudnya? Setiap kali seorang ibu itu ditanya ke dokter meriksakan anak tidak bisa jawab, Bu, ini mandinya pakai sabun apa? Kok sampai kulitnya kasar seperti ini? Tanya pada pembantunya. Pembantu biasanya namanya yem gitu ya, atau nem atau apa misalnya. Pembantu Bi, ini kalau mandi pakai sabun. Anak aja saya nggak tahu. Ini kok rambutnya kok spiral-spiral begini, ini kalau makan anaknya dikasih makan apa? Kasih mie instan. Oh, makanya kayak spiral gitu banyak. Kayak mie. Kayak mie. Itu berarti ibu kehilangan perannya. Bukan seorang ibu harus masak, tetapi menu yang disajikan yang harus dimasak itu harus ada pada kekuasaan ibu. Halo, Bu. Halo, Bu. Masih hidup, Bu? Iya. Jauh-jauh dari Tegal, saya baru ngomong 5 menit sudah billahi taufik wal hidayah. Ustadznya masih di sini yang dengarkan sampai Sidratul Muntaha, masya Allah. Bahwa sate nggak Bu dari Tegal? Ya, enggak. Walaupun seorang ibu itu punya kerjaan di luar seperti apapun, karena begini, secara prinsip memang tugas untuk mencari nafkah itu ada pada ibu atau bapak? Bapak, secara prinsip. Tapi boleh nggak seorang ibu itu bekerja? Boleh, asal memang untuk membantu suaminya. Contoh, sekarang dibaca dulu ayatnya supaya nanti kita jelas bagaimana posisi seorang wanita, posisi seorang suami pada istri. An-Nisa ayat 14, 34. Ya. 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima fadrati. Baca aja. Artinya aja, Arabnya kelamaan, Iqra baru jadi 2 kan? Naik udah 3. Udah 3, alhamdulillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan atau istri. Ya, pelindung di situ qawam itu bukan sekedar pelindung, tetapi kalau di tradisi Tegal ada ngayomi, hangat majani, hangayani, artinya dia memberikan nafkahnya, memberi perlindungannya, bertanggung jawab. Halo, Bu. Nah, itu semuanya ada pada suami. Makanya dalam kaitan Islam, kalau ada suami bekerja, hartanya juga untuk istri. Tapi hartanya istri bukan harta suami. Hartamu hartaku, hartaku hartaku. Enak sekali, Bu. Seneng ya, Bu, ya. Dosa-dosa istri suami ikut bertanggung jawab. Tapi dosa suami istri nggak usah tanggung jawab. Jadi dosaku dosamu, dosamu dos. Enak sekali, Bu. Seneng banget. Ini kelihatan ibu kalau nyuci baju, Bu, kebetulan nyuci baju kok di saku bajunya itu ada uang dari suami, kira-kira dikembalikan apa diambil, Bu? Masya Allah. Ibu jangan jujur-jujur amat. Ibu malu, ibu disorot di TV, suami nonton, akhirnya kan ketahuan pelakunya. Jangankan itu, belum dicuci aja, nyelip-nyelip di peci aja diambili, Masya Allah. Mana uang suami. Ya, diteruskan ya. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas bagian yang lain. Nah, ini menunjukkan kalau suaminya memang punya kelebihan. Tapi kalau suaminya tidak punya kelebihan, boleh nggak dipimpin oleh istri? Boleh. Contoh, seorang suami nggak bisa ngatur uang, maka pemimpin keuangannya pada Pak istri, boleh nggak? Itu yang saya lakukan sampai detik ini. Hari ini harta saya, kekayaan saya, rupiah pun saya tidak tahu. Sekarang itu jumlah kekayaan saya nggak ngerti, karena semuanya saya masukkan ke istri saya. Semua transfer dari teaching, training, syuting, segala semuanya rekening ada pada istri saya. Iya. Toh saya pergi terus. Saya kalau pulang anak saya komentarnya nggak enak, mah, Bang Toyib pulang saya dipanggil Bang Toyib. Lama nggak pulang, berarti 3 kali lebaran itu. Iya, kalau lebaran memang nggak pulang, memang ada job. Jadi intinya adalah bahwa boleh, karena saya tidak bisa ngelola uang dan saya selalu pergi, nggak apa-apa. Tapi jangan semua suami seperti saya, karena istri bapak-bapak tidak sebagaimana istri saya. Dan saya lihat kalau ibu-ibu yang megang kayaknya boros, orang jelas di saku celana aja diambil.
Nah, kalau istri saya seperti ibu-ibu pasti nggak saya kasihkan semua. Kasihkan 10%-nya aja itu. Ya, diteruskan. Ya, baik. Nanti kita lanjutkan kembali ya, Mas Wid, dan masih ada yang perlu dilanjutkan. Jadi buat ibu-ibu tahan sejenak, sabar sejenak. Sesaat lagi kita akan kembali. Tetap bersama kami di Zirawan Kolbu. Seger di Kolbu. Ya salam. Musim hujan, buat apa? Pakai Kiss Spray anti kuman. Santri Ciligam 1830 Musim hujan, jadi bau apak. Padahal sudah pakai pewangi pelembut. Pakai pelembut saja tidak cukup, masih sering bau apak. Kuman-kuman buang gas, bau apak. Pakai Kiss Spray parfum anti kuman. Kuman bau apak mati. Pakaian jadi wangi bersih. Kiss Spray. Jadi wangi. Musim hujan, bau apak. Pakai Kiss Spray anti kuman. Alhamdulillahirabbil alamin. Balik lagi di Zirawan Kolbu. Seger di Kolbu. Ya salam. Baik, kita akan lanjutkan kembali makna dari ayat ini. Dari awal dulu biar sambung ya. Laki-laki semua itu pelindung bagi perempuan atau istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain atau perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya. Ya, karena suami seharusnya memberi nafkah kepada istri. Maka polanya work shop. Suami yang work, istri yang shop. Suami yang kerja, istri yang belanja. Iya, kayaknya benar betul ini ya. Workshop, work bekerja, suami. Shop istri belanja. Tapi ada yang suaminya syuting, istrinya shopping. Siapa itu? Sebelah saya. Iya, terus baik, maka perempuan-perempuan yang saleh ya adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Ya, perempuan yang soleh tetap ada ketaatan pada suami karena suami telah memberikan hak-haknya. Maka di dalam sigotali, halo bu, di dalam nikah kita ada sigotali di halaman pertama buku nikah. Kewajiban suami setelah wasiruna bil ma'ruf, tidak boleh menyakiti hatinya, tidak boleh menyakiti badannya, maka dia harus memberi nafkah lahir dan batin. Suami tidak boleh nyakiti hati istri. Sekarang kalau suami nikah lagi, ibu senang apa susah? Berarti suami melanggar janji. Orang yang melanggar janji disebut munafik. Jadi ibu-ibu setuju dengan poligami? Untung hukum Allah itu tidak tergantung persetujuan ibu. Mau setuju mau tidak setuju boleh nggak poligami? Boleh. Sudah, teruskan yuk. Karena Allah telah menjaga mereka. Ya. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyus. Nah, terus hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur atau pisah ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Suami jangan suka menyusahkan istri. Intinya adalah ini idealnya. Suami bekerja, cukup nafkah lahir batin melindunginya. Istri adalah punya kewajiban di rumahnya. Tetapi keadaan sekarang kadang-kadang nafkah untuk keluarga tidak cukup, betul nggak Bu? Maka istri terpaksa bekerja, dan itu pernah terjadi praktiknya zaman sahabat, yaitu anaknya Rasulullah sendiri. Fatimah radhiyallahu anha juga bekerja untuk membantu siapa suaminya? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Satu ketika Fatimah tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lihat tangan saya. Ada apa? Lihat tangan saya. Tangannya kasar, kapalan Bu. Mungkin nggak kapal, perahu mungkin ya. Ini nggak terlalu besar gitu. Perahu getek gitu. Itu. Ada apa? Ini loh, saya kerja untuk membantu suami. Apa? Nyarikan air untuk orang Yahudi. Kerjanya aja kepada orang Yahudi. Jadi hubungannya baik apa jelek itu? Baik. Maka kita dengan orang non muslim hubungan kita juga harus baik. Kerja kepada orang Yahudi, bawakan air untuk orang tua Yahudi. Akhirnya Rasulullah mengatakan, ya Fatimah, bolehkah saya kasih tahu yang lebih baik dari itu? Ya mau.
sebelum tidur kalau kamu capek kerja, bacalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Jadi genap 100. Terkenal sekarang jadi zikir Fatih. Nah, tapi insya Allah ibu-ibu belum sampai 33 udah ya, baik, sudah ada yang nelpon kayaknya. Iya, sudah ada penelpon yang tersambung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kolbu. Seger di hati. Iya, di kolbu Bapak, kolbu sama hati sama. Hati sama ya. Ya. Oke, silakan Bapak pertanyaannya. Dari Bapak siapa, di mana Pak? Dari Pak Slamet di Brebes. Dari Pak Slamet di Brebes. Selamat di Brebes. Brebes, Oke, ya. baik Pak Slamet. Bapak Kelurasin. Gini Ustaz, sebenarnya sholat Ya. partai ini tuh Ustaz, ada hadis ya, gini Ustaz, la yalajil nar ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, yakni al-fajri wal asr. Nah, gini Ustaz, yang mau tanyakan, apabila orang tidak meninggalkan sholat dua ini kan dijamin masuk surga. Ya. Tapi gini Ustaz, kadang-kadang yang satu istiqomah jamaah, kadang-kadang yang satu ketinggalan, maksudnya kadang-kadang nggak sholat di jamaah di asarnya. Gimana Pak Ustaz keterangannya? Sholat fajr Terima dan kasih, asar. Ustaz. Ya. Asar. Ada dua pendapat mengenai itu. Man hafidhu sholatil bardain, di hadis lain dakhalal jannah. Siapa yang bisa menjaga sholat jamaah antara dua kedinginan atau dua kegelapan. Ada yang mengatakan subuh dan isya, ada yang mengatakan subuh dan asar. Tapi dua-duanya bisa diterima. Intinya adalah betapa pentingnya sholat jamaah itu. Karena apa? Pertama, kalau subuh itu jelas di hadis lain dikatakan dia dicatat oleh dua malaikat. Karena shift siang dan shift malam. Shift malam juga mencatat, shift siang juga mencatat. Jadi siang dan malam mencatatnya dua kali. Dan kelihatan sekarang sebetulnya seseorang itu, dulu orang-orang munafik, Bapak, Ibu, halo Bu, halo Pak, ya. Orang-orang munafik itu dulu itu paling sering bolos adalah di sholat isya dan sholat subuh. Karena gelap, Masjid Rasulullah itu 9 tahun nggak ada lampu, makanya kalau nggak datang nggak kelihatan. Kan orang munafik kalau sholat hanya untuk ketahuan orang saja, makanya Rasulullah toh nggak lihat. Nanti kalau pas pembagian harta perang baru dia datang paling awal. Tapi kalau sudah sholat itu idza qamu ila sholat qamu kusala, dia dengan malas. Makanya ini pentingnya Rasulullah mengatakan kalau bisa menjaga sholat di antara dua itu, yaitu jamaah subuh, jamaah asar atau jamaah isya. Itu dua pendapat. Oke, itu kelebihannya. Tetapi memang sekarang ini yang paling banyak jamaahnya di subuh apa di Jumatan, Bu? Jumat. Astagfirullahaladzim. Kadang-kadang kalau subuh yang adzan sekaligus yang qomat sekaligus yang imam, yang imam sekaligus yang makmum. Ya. Adzan diri, diimami sendiri, dimakmum sendiri. Iya. Ya. Oke. Baik, tapi subuh di sini alhamdulillah banyak jamaah Luar biasa. Halo. Ya, Baik, Bapak. Halo. Itu Ya. sudah dijawab atau ada lagi? Halo. Ya, halo Bu. Halo. Halo. Maksud saya, apakah ada ini jaminan untuk dahlal jannah bi khairi hisab gitu Ustaz? Oh iya, kalau gitu itu hadis itu ada dua Pak, ada targhib, ada tarhib. Jadi ada satu ancaman, ada himbauan. Tetapi realitasnya apa seperti itu tentu wallahu alam. Misalnya begini, siapa yang puasa 6 hari di bulan Syawal maka diampuni dosa-dosa sebelumnya dan sesudahnya, setahun sesudahnya. Kalau gitu habis puasa terus kita dosa terus gitu, terus mencuri, tidak. Itu artinya supaya kita betul-betul menjaganya. Seperti orang yang sholat di Masjidil Haram pahalanya berapa Pak? 100.000. 100.000. Jadi kalau 100.000. Jadi kalau pulang umroh, pulang haji nggak usah sholat setahun masih surplus gitu. Masih nutup. Maksudnya nutup. bukan begitu. Maksudnya itu untuk rangsangan, untuk menstimulasi. Jadi hadisnya itu untuk menstimulasi supaya orang. Terima kasih sekali Pak Ustaz. Ya, sama-sama. Baik, Pak Selamat di Brebes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kalian. Iya. Ya, jangan lupa juga bawa telur asin. Ya, Brebes. Ya. Baik, Ibu. Bu. Ya. Ya, Ibu ini kayaknya diem, insya Allah ngerti semua ya Bu ya. Iya. Apa ngantuk Bu?
Wulan. Iya. Wulan tadi udah banyak ngedenger nih. Wulan sendiri kan juga adalah seseorang yang aktif kegiatannya di luar. Walaupun Wulan udah menikah atau belum? Saya belum. Nah, kan pasti nanti selama ini buat apa kamu dibuangi tanpa dibuahi? Segera dong gitu ya. Ya segera nikah supaya nanti saya termasuk orang yang menganjurkan nikah. Supaya segera nikah, nanti kalau lama-lama nikah, nanti kalau anaknya wisuda dikira bawa neneknya kan nggak enak. Iya, Tat. Segera ya tahun ini. Ya. Amin ya Allah. Amin. Ya, apa yang mau dikomentari atau mau ditanya? Iya gini, Tat. Saya pernah dengar ada cerita. Jadi seorang suami sama istri ini berpenghasilan istilahnya gitu kan. Nah, ada yang bilang rezeki suami, penghasilan suami punya istri, tapi penghasilan istri bukan punya suami. Apakah memang ada itu hadisnya seperti itu? Bukan, dari ayatnya memang semua kewajiban nafkah itu pada suami. Tetapi namanya suami istri tidak ada garis yang keras seperti itu. Dalam pengertian kita jangan sekaku itu. Seandainya suami pas memang PHK, memang agak rezekinya kurang, apakah seorang istri tidak akan berbagi pada suami? Ya. Tidak, karena suami istri itu hubungannya mawaddah. Mawaddah itu hubungan tanpa pamrih. Makanya sekali lagi ibu, tidak boleh suami gaji istri tergantung layanan istri. Istri melayani suami tergantung nggak boleh. Minum apa pahit ini, kurang gula ini, kemarin kurang 600 mas, mana yang 600, boleh nggak? Cucian nggak bersih ini, kurang 800, mana nggak boleh. Demikian juga suami ngasih gaji dikurangi loh, biasanya 2 juta, ini 1.500.000, kurang 500.000 ini, kemarin mas kamu nggak enak nih, potong 500.000 apa begitu? Nah, maka hubungannya mawadah. Jadi Wulan, kalau nanti punya suami, kalau tiba-tiba agak seret ini ya berbagi, nggak apa-apa. Namanya juga keuangan keluarga. Nanti dibagi dengan share begitu. Iya, Ustaz. Ya, tetapi secara hukum memang kewajiban untuk mencari nafkah itu ada pada suami. Istri itu hanya disunnah apa ya? Kalau ada itu hanya sebagai tambahan. Iya, gitu. Iya, Ustaz. Baik gitu ya. Wulan, terima kasih. Terima kasih lagi ya. Bang Faiz. Jangan pulang dulu. Baik, sudah ada penelpon yang lain. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya. Halo. Ya, cuma mau perkenalan, namanya tutut. Ya. Oke, baik. Sekarang saatnya bunda-bunda nih, kita kasih kesempatan buat yang dari Tegal ataupun dari Indramayu nih. Dari Tegal atau dari Indramayu ada yang mau bertanya nggak? Ya, yang mau bertanya silakan. Saya. Ya, baik. Bunda. Ya, begitu Bunda duduknya benar tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda duduknya pakai dengkul Bunda biar kelihatan sama kamera. Ya. Hanya mau bertanya Pak Ustadz, tapi di luar tema ya Pak Ustadz. Oh, di luar, yuk kita keluar yuk. Maksudnya di luar tema. Namanya siapa Bunda? Ibu? Saya Ibu Li dari Jamaah Muslimat Ar-Rahmah, Kecamatan Dukuharu, Kabupaten Tegal. Iya, silahkan. Ya, ayo. Seger. Di kalbu. Silakan kalbu. Seger. Di kalbu, ya. Pertanyaan saya Pak Ustadz, bukannya porno ya Pak Ustadz, tapi sebenarnya barangkali ada orang yang lupa buat menanyakan semua orang, bukan saya. Barangkali ada orang ya Pak Ustadz, habis bergaul sama istri, terus paginya mandinya mandi biasa, bukan mandi junub. Jadi kan sholat subuhnya lupa nggak mandi junub. Orang waktu mau sholat duhur baru ingat, oh saya semalam bergaul sama suami atau sama istri, itu sholat subuhnya itu bagaimana Pak Ustadz? Sah atau tidak? Iya. Baik, ini ibu masih aktif apa Bu? Iya. Masuk ya masih aktif lah, ya, cuma mungkin sinyalnya aja agak hilang-hilang dikit. Sekali-kali lah. Iya. Ibu terima kasih ya. Ini pertanyaan Ibu bisa jadi adalah pertanyaan juga pemirsa yang ada di rumah. Dan baiklah pertanyaannya dan jawabannya nanti ya Ibu ya. Kita akan jawab setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Siraman Kalbu. Segar di Kalbu. Ya salam.